bersama itu katanya. Kemarin ada kok diwawancara. Ya, ada keinginan untuk berbuka puasa bersama. Begitu loh. Iya, Tapi bertemunya ini belum. iya, kita tunggu-tunggu nih para netizen. Mm-mm. Iya. Gini Bunda, sementara ini itu yang selalu memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen dan masyarakat semuanya ini kan diwakilkan sama asistennya. Akan tetapi kita bisa menilai, melihat dan menonton apa yang disampaikan itu seakan-akan kayak berputar-putar gitu loh. Dan ini bisa jadi sesuatu yang nantinya bakal tidak baik karena semakin mengulur waktu, padahal dikatakan juga sama-sama ada keinginan niat untuk bertemu. Sedangkan dari pihak Resa sudah mengatakan membuka pintu lebar-lebar dan melalui pengacaranya umnya itu bahwa sudah dilakukan mediasi, bahkan sampai saat ini ingin bisa secepatnya. Kalau memang ini niat itu datang dari hati, kenapa masih harus menunda, kenapa masih harus mengulur waktu untuk bisa bertemu, ini ada apa gitu loh. Dari pihak Reza yang diwakili oleh omnya, yaitu yang juga sebagai pengacaranya, sebenarnya ini apa ya, ini kalau Denada bisa merespon dan asistennya bisa memberikan masukan-masukan pada Denada, ini adalah sebuah langkah yang baik gitu loh. Langkah yang baik untuk tidak sampai nanti memperpanjang laporannya atau seperti apa, harusnya seperti itu gitu. Dan dari masyarakat juga yang menonton ini gitu kan, itu tidak menjadi sebuah pertanyaan besar, intinya seperti itu. Ini ada tamu lagi, Mbak Sri Hadi. Assalamualaikum, selamat malam. Mbak Sri Hadi, assalamualaikum, selamat malam. Ini saya jawab ya, komentar di bawah dari Ning Musrifa. Ibu keras kepala memang. Ada Nazim Gandes. Resa lagi live tuh kak, nggak diajak gabung sekalian kak. Jadi saya tadi melihat juga Resa ini lagi nge-live dan ada di sampingnya yaitu Mama Ratih ya. Tetap kalau saya melihat Resa tetap rendah hati dan tidak banyak bahasa-bahasa yang ini ya disampaikan, walaupun banyak pertanyaan-pertanyaan di room live-nya si Reza ini. Teman-teman mohon izin untuk di tap ya, dibantu di tap di share di live-nya Bang Mister G ini ya. Kita di sini tidak dalam rangka untuk menghujat, tapi di sini kita mengomentari ya apa yang sudah terjadi yang beberapa hari ini di beranda TikTok ini viral akan kasus ini gitu. Denada sudah merespon, tapi dari pihak Resanya yang pasif. Anehnya dulunya Resa hanya butuh pengakuan. Nah, Sarawak, bisa nggak Anda naik di sini? Ayo kita diskusi. Kalau Anda bisa berkomentar seperti ini, setidaknya Anda ini punya penjelasan yang menguatkan dari apa yang sudah Anda komentarkan di sini ya. Denada sudah merespon, tapi dari pihak Resanya yang pasif. Bukan pasif, kan Anda bisa melihat sendiri ya, itu ya, bisa melihat sendiri. Dan pengakuan itu pun dari pihak Denada itu kan lewat online. Nah, kalau seperti ini gitu kan, seperti yang ditonton ini, itu kan tidak belum memberikan kepuasan batin dari Reza yang selama 24 tahun itu ya tidak tinggal bareng ya toh. Untuk kasih sayang yang diberikan pun saya anggap bahwa saya bisa menilai bahwa itu
apa namanya Reza ini kurang adanya perhatian dan kasih sayang gitu loh. Bahkan yang memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan itu malah dari Mama Rate gitu. Kalau Anda bisa naik di sini monggo ya. Ayo kita diskusi di sini. Oke, teman-teman, saya juga sedang nonton live-nya Reza, tapi ya live-nya cuman cuman gitu-gitu, jadi nggak ngomong ya teman-teman, baca-baca komen aja. Terus nggak ini apa namanya? Ya ya mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa ya? Intinya adalah ada ada Reza live gitu. Saya sudah Ini beberapa akun kali. akun Sarawa ini kayaknya akun ini ya, akun apa ya? Akun hanya bahkan bisa dibilang ini akun abal-abal ya, karena akunnya cuma 3 pengikut dan ini tidak ada ini. Saya lihat nggak ada kejelasan akun lah itu. Siapa? Itu Sarawa itu yang di bawah itu. Coba Aku dibaca. nggak tahu. Aku nggak tahu dia tapping kah? Iya, komentar itu. Komentar apa itu? Ya ini. Kalau Reza sadar, dia sangat malu orang yang melahirkan dipermalukan, aibnya dibuka ke sejagat raya. Coba Anda naik Ah, di sini. Itu, ayo. Kenapa oke, harus oke. malu gitu ya? Uang malah Reza ini mencari jati dirinya, nasabnya gitu Sarawa. Seumpama Anda ya, naudzubillah ya, keluarga Anda atau mungkin anak-anak dari Anda nanti menghadapi masalah atau sesuatu yang dirasakan oleh Reza, gimana perasaan Anda? Ayo, saya kembalikan kepada diri Anda. Itu Sarawa. Ini akun meletek ini baru netes ini. Justru saya bertanya sekarang. Saya jawab dulu ya. Monggo. Justru saya bertanya. Saya bertanya kepada orang yang ngomong seperti itu. Kenapa kok Reza yang membuka aib gitu kan? Justru saya bertanya, kalau di nada seorang ibu yang baik tidak mungkin meninggalkan anaknya. Mana yang baik? Anak yang baik atau ibu yang baik? Begitu. Kalau ibu yang baik tidak mungkin meninggalkan anaknya sampai 24 tahun, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ajah, ada Bu Mama Riri dari Palu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aku lagi di jalan ini. Ya, ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu ada di atas saja, parkun lah ya. Oke, oke, Mister Yi, silakan dilanjut. Ya, ya, ya. Waalaikumsalam, Mr. G. Hai Bu Ajah. Eh, iya Bu Ajah. Masa ada yang komen kayak gitu katanya? Gimana sih? Tapi boleh juga ya, Mr. G, untuk saat ini saya juga agak kalem gitu. Loh, Masalahnya emang Bu Ajah agak dari kalem. dulu kan sudah kalem. Kok agak? Iya, Mr. G, agak berseberangan dengan Mr. G sedikit ya. Masalahnya Apa-apa, kan ayo. Denada itu kan public figure ya. Jadi Ya. apapun yang beliau lakukan pasti jadi sorotan. Tapi Hmm. sebagai ibu, keputusan untuk belum bertemu anak bisa jadi itu bentuk untuk menjaga stabilitas emosionalnya, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk Reza. Kadang pertemuan yang dipaksakan, kan sekarang kayaknya dipaksakan kan, di bawah Nggak tahu. sorotan dan lain-lain ya. Aku nggak maksa. Tapi kan netizen publik kan sekarang lagi disorot lah, lagi menyorot ya. Jadi Boleh. mungkin kalau seolah-olah dipaksakan ya, saat kondisi belum siap begini justru bisa menimbulkan luka baru. Jadi kalem dulu mungkin ya, mungkin kalem dulu. Di sisi lain memang wajar juga kalau ada yang berpendapat bahwa
hubungan ibu dan anak itu sebaiknya tetap dijaga sedekat mungkin. Anak tetap butuh kehadiran orang tua, bukan hanya secara materi, tapi juga secara emosional. Jadi memang ini situasi yang sensitif dan tidak bisa hitam putih. Ya, tidak bisa Sensitif kayak karena apa? Sensitif karena apa? Karena dia sebagai ibu. karena sebagai public figure eh, Hmm, sudah bahkan mungkin mendunia ya. Ini berita ini kan lagi heboh-hebohnya. Jadi mungkin oke. calling down apa misalnya calling down dulu Paling mungkin down. ya. Soalnya terus-terusan kan ini disorot. Sepertinya begitu. Maaf, maaf kalau salah, maaf. Nggak apa-apa, saya juga punya narasi kepada ibu. Bu aja, tadi sudah sebagai public figure gitu ya. Betul. Nah, apa sih makna public figure? Apa sih makna public figure itu? Public figure adalah orang yang dikenal oleh orang banyak dan perbuatannya patut dicontoh, ditiru. Saya tanya sekarang, yang mana yang mau ditiru dari public figure ini? Meninggalkan anaknya itu ditiru. Tidak menyusui itu ditiru. 24 tahun lamanya itu harusnya ditiru. Makanya jangan dilihat dari public figurnya. Marilah kita lihat dari kemanusiaannya. Itu yang saya maksud. Boleh public figure itu boleh. Tetapi ketika persoalan kemanusiaan tidak dilakukan, berarti dia public figure yang tidak patut untuk dicontoh. Sebagaimana public figure memiliki makna. Ya kan? Makna public figure adalah Anda bisa cari atau saya bunyikan dari sini. Apakah itu bisa dicontoh atau tidak? Saya akan perdengarkan supaya tidak disalahkan. Kan begitu ya, Bu ya? Public figure artinya orang yang dikenal oleh orang banyak karena apanya dan patut dicontoh oleh masyarakat luas. Apakah ini yang perlu dicontoh oleh masyarakat luas? Justru saya perang dengan yang mau contoh-contoh ini. Kalau perlu dihanguskan public figure yang tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat dengan baik. Kalau saya begitu, tunggu dulu, saya kasih tahu dulu public figure. Tenang Bu, tenang Bu. Itu perbedaannya kan di situ. Siap, Miss Ya. Zaky. Nah, ini sekarang nih, saya perdengarkan kepada Ibu supaya berubah pikirannya. Publik figur, figur publik atau tokoh masyarakat adalah individu yang dikenal luas oleh masyarakat, memiliki pengaruh, serta sering muncul di media. Mereka mencakup artis, pejabat, pemimpin, atau tokoh inspiratif yang sering menjadi panutan dan idola. Publik figur diharapkan menjaga perilaku, etika, dan moralitas karena dampak sosialnya yang luas. Sampai di sini dulu, Ibu mau jawab apa? Monggo. Eh, Kalau masalah kesalahan itu emang salah ya, Miss Zaky. Tapi Mm-mm. kalau kita lihat situasi sekarang, eh, saya menempatkan diri sebagai Denada ya. Mm-mm. Ya, eh, ternyata jadi orang tua itu tidak selalu mudah. Apalagi berada di bawah sorotan publik. Keputusan untuk belum bertemu dengan anak bisa jadi bukan soal menjauh, tapi soal waktu dan kesiapan. Denada untuk kesiapan saya untuk bertemu. Kadang ada proses yang harus diselesaikan dulu, baik secara batin, komunikasi keluarga, maupun situasi yang tidak semua orang tahu.
Ya, di sisi Oke. lain, publik tentu berharap hubungan ibu dan anak tetap hangat dan terjaga. Karena sekuat apapun masalahnya, ikatan darah dan kasih sayang tidak akan hilang begitu saja. Begitu, Mr. Ji. Oke. Ini seandai-andai ya teman-teman ya, seandai-andai santai. Seandainya ibu tadi bilang jadi Denada harus melakukan itu. Padahal itu ada tantenya di situ, ada omnya di situ, Bu. Kalau ada omnya Bu Is, ada tantenya Bu Is di situ, yang ada juga anaknya. Apakah Ibu Is diam-diam baik nggak menghubungi mereka? Silakan. Itu mungkin dari maaf ya, dari sisi pendidikan etika. Maaf, Mr. Ji. Aduh, saya takut terlalu jauh ini ngobrolnya. Gak apa-apa Ibu aja, kan sudah terlanjur tadi Ibu aja bilang mau berseberangan dengan Mr. Z. Nyesal, Mr. Ji. Tapi Oke, udah gimana ya, oke kalau ya. hati saya gitu Abang ya Ji, gimana ya, boleh Mr. Ji? saya sedikit ini Gak usah, sedikit gak usah apa dulu, namanya? gak usah dulu bagus, Oh gitu. gak usah dulu bagus, Oke. stop dulu bagus, biasakan dulu. Oke ya teman-teman ya, sekarang Bu Is sudah menyesal, jadi kalau kalau terus-terus begitu saya akan bertanya lanjutnya. Tapi nggak nyesel banget, Mr. Ji. Nggak nyesel banget. Iya, Oke. misalnya itu takutnya Iya. saya ngobrolnya terlalu ini ya. Takut jadi ada yang sakit hati gitu. Gini, Mr. Ji, itu Pasti ada sakit hati Bu, karena ada yang berseberangan dengan Ibu kalau Ibu berstatement seperti itu. dasarnya, Tetapi iya. Tetapi saya mampu untuk membawa alurnya Ibu, saya sudah tahu karena saya sudah belajar lama sih. Ya tadi Jadi pura-pura bijak gitu, Mr. Ji. Pura-pura iya, bijak. iya tahu. Jadi Iya ada tahu. kasihan juga, sobat kasihan juga banyak orang yang menghujat, jadi saya kasihan gitu. Jadi Iya, saya iya. Caranya pura-pura begini tadi, caranya kalau kasihan sama Denada, saya juga kasihan sama Denada. Caranya Denada keluar itu tantemu kok cium tuh Pak Lemu tuh cium, minta maaf saja, nggak usah lah ditelevisikan, nggak usah disorot. Ini sekarang ini masih ada waktu. Kalau kemarin-kemarin jelas dong, kalau ketika ibu sendiri kalau punya menantu begitu pasti ibu marah kan? Misalnya gini nih, udah ngakuin dia anak, dia nggak datang peluk, dia nggak datang cium. Padahal ini bukan waktu yang pendek, 24 tahun. Bahkan di satu tulisan itu nggak ada nama Reza selama 24 tahun, nggak ada Bu. Jadi inilah yang jadi mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf ya. Gini loh, perilaku dia itu yang disorot oleh netizen. Netizen akhirnya bersikap, bukan tidak tahu bagaimana susahnya Denada, bukan. Tetapi sikapnya Denada itu harusnya cepet kamu minta maaf, cepet kau cium, cepet kau peluk, itu sih Bu. Kita tetap dukung dia juga baik antara anak dengan ibu, kita dukung itu. Tapi ndang cepet ngono lho, aku tambah sing liyane ngono lho Bu. soalnya Mr. Ji kalau lihat bagaimana Denada berjuang untuk anaknya yang Aisyah itu ya Aisyah waktu sakit itu, jadi sebetulnya Denada itu penyayang. Kalau dulu sampai memberikan atau tidak mengakui anaknya itu kan itu berangkat dari kesalahan ya. Berangkat dari kesalahan, terus mungkin faktor dari lingkungan, bisa dari orang tua, bisa dari keluarganya, tidak memberikan ini yang benar gitu, Mbak. Tidak memberikan pendidikan atau nasihat yang yang Betul. Intinya ada kesalahan gitu ya Bu. ya kalau kesalahan itu harus diakui memang salah, Mr. Ji. Nah,
Sampai di situ dulu Bu, sampai di situ dulu ya. Bu Oke. aja sampai di situ. Sampai dulu. Sekarang saya kasih Pak Haji Agus, mau ngomong apa, monggo. Oke, makasih abangku. Bu Iis Aisyah. Bu Iis, kalau memang demikian ya, Denada apa namanya berjuang untuk anaknya yang namanya Aisyah gitu kan. Dia juga harus berpikir ada anak yang sudah 24 tahun ya toh tidak diperhatikannya. Kalau memang dia merasa ada kesalahan, harusnya dengan momen yang seperti ini dia bisa menebus kesalahannya. Apalagi anak ini ya toh yang sebenarnya dia hanya ingin pengakuan, hanya ingin apa namanya juga secepatnya bisa bertemu dan dia tidak akan apa namanya bingung apabila ditanya oleh banyak orang dia harus menyebut siapa antara mbak atau ibu. Nah itu jadi nggak bisa bunda seperti itu. Kalau memang dia ini ingin menebus kesalahan-kesalahan di masa lalunya, sebenarnya pintu sudah terbuka dan mediasi sudah ada. Kenapa harus mengundur waktu? Gitu kan, kita tidak tahu kapan umur kita ya toh apa namanya bisa nyampe kan gitu. Nah di sini mumpung ada kesempatan sama-sama sehat, mumpung ada kesempatan ada mediasi yang baik, kenapa harus tidak apa diundur waktunya, tidak langsung kita temui. Kita umur nggak ada yang tahu loh Bu ya toh, kita umur nggak ada yang tahu. Nah cara yang mungkin Anda sampaikan seperti itu, yang menurut versi Anda di sini malah jadi bahan obrolan yang nanti bisa jatuhnya ke fitnah. Orang-orang yang tidak tahu apa maksud dia itu jadi memperpanjang obrolan omongan dan bisa jatuhnya ke fitnah. Itu Bu, kalau menurut saya 24 tahun dia tidak diperhatikan. 24 tahun dia belum diakui sebagai seorang anak. Sedangkan dia punya anak, dia berjuang, dia membuat apa ya? Membuat ini ya, bahasa yang seakan-akan dia berjuang untuk anaknya yang saat ini lagi sakit. Apa Reza tidak sakit juga, dalam arti sakit hatinya yang selama ini ya berkecamuk dalam dirinya, siapa saya, siapa jati diri saya. Setelah semua sudah apa namanya viral, setelah ada pengakuan dari dirinya, kenapa ya toh ada mediasi yang sebenarnya sudah dibuka lebar-lebar, hanya ingin bertemu saja. Satu alasan dia ada di Singapura. Setelah dia ada di Jakarta, kenapa tidak harus menemuinya? Kenapa dia tidak harus langsung merangkulnya? Itu Bu, kalau menurut saya. Semua orang punya masalah, semua orang juga punya masa lalu, tapi bagaimana caranya kita bermuhasabah diri, bagaimana caranya kita apa namanya memperbaiki diri, itu kita tidak tahu umur kita berapa tahun lagi, mungkin juga bisa besok. Nah sebelum kita apa namanya kita diambil oleh yang kuasa gitu kan, ada penyesalan nanti. Ada hisap nanti di akhirat. Kalau ini belum selesai, belum apa namanya dipertemukan. Itu. Makasih Bang Ji. Oke. Oke, sabar. Nazim, Nazim Kandas. Kamu kok marah? Kesukaanku ini Mbak Nia. Kesukaanku. Kamu percobaan bikin. Coba Nazim, silakan. Loh, kamu minta naik tadi Nazim. Kalau kamu minta naik harus bicara. Oke. Saya nengahin dulu. Jadi gini teman-teman semua ya. Kalau dipotong anak dan ibu sampai di situ saja potongannya. Ya anak, ya ibu, kesalahan kecil gitu ya. Kalau dipotong anak harusnya menutup kayak gitu ya mungkin ya. Itu ya benar juga kalau ada kata-kata itu. Tapi kepada ibu yang benar-benar ibu gitu loh. Anak itu nggak boleh
buka aibnya orang tua ibu. Iya, itu yang bener-bener ibu. Masalahnya ceritanya nggak sesederhana itu gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya, ini Bu Is itu cuman empat. Apa ini? Nah, tunggu sabar. Jadi Bu Is itu cuman empati lo, kok dihujat semua tokoh, nggak ada yang bela. Ada sebenarnya yang bela Bu, hanya salah pembelaan sehingga begitu ditanya balik nggak membela. Nah, apa sekarang obatnya? Kita kan obatnya anak ke ibu tuh apa sih? Obatnya anak ke ibu ke anak itu pelukan dan permintaan maaf, karena di situ ada bule ya, ada bule, kemudian ada Pak Leknya kandung, ada nomor handphonenya. Masalahnya kesalahannya terlalu banyak. Tadi Bu Aisyah mengatakan bahwa ada kesalahan. Ibu pernah belajar yang namanya ini. Kesalahan, jika itu ditutupi dengan kesalahan, maka akan muncul ide kesalahan-kesalahan baru. Betul apa tidak, Bu Aja? Betul. Kayak Contoh, kebohongan ditutupi dengan ya, kebohongan. ya, itulah yang terjadi. Contoh. Aku bohong nih. Aku pulang malam nih. Padahal aku lagi jedak-jeduk nih. Pulang sampai di rumah ditanya nih, dari mana? Wah, ada dinas gitu kan. Oke, paham tuh bini tuh. Ini contoh nih bohong ya. Padahal saya tadi ke tempat diskotik, pulang-pulang bilangnya dinas. Bohong satu kali. Begitu sampai di dalam, lu kok ada bau minuman. Contoh ini laki-laki ya. Kok ada bau minuman? Enggak, itu tadi di mobil aku ngantuk, makanya aku minum bohong lagi kedua itu. Bohong berikutnya, loh, kok di baju kok ada lipstik? Wah, itu tadi ada orang mabuk nempel-nempel. Jadi bohong itu akan terjadi bohong. Nah, sekarang untuk menutupi kebohongan itu sulit sekali, Bu. Saya mau buktikan begini. Ketika di WA-nya diblokir, mau jawab apa ya? Gitu. Coba, mau jawab apa ya? Yang berikutnya, ketika di teras tidak dibukakan pintu, mau jawab apa kira-kira? Kira-kira mau jawab apa nih? Jadi karena ada kebohongan yang ditutup-tutupi dan sekarang terungkap semua kebohongan itu, ya inilah yang terjadi. Mikir itu bukan mikir mau menenangkan diri mental, enggak, karena ada kesalahan ditutup dengan kesalahan ditutup dengan kesalahan, sehingga menimbulkan begitu banyak kesalahan. Meskipun dia public figure, kalau tadi kan public figure, ini kan kesalahan. Meskipun dia public figure, ketika membangun kesalahan itu terungkap di publik ini sekarang menilai, oh ternyata, kan begitu ya Bu ya? Itulah sikap publik sekarang ini. Apa yang diinginkan untuk menutupi semua yang itu, 24 tahun kesalahan itu adalah satu, pelukan. Ibarat kata kemarau yang begitu panjang, kita menunggu tetesan air hujan. Setuju, Bu Is? Setuju, Mr. Ji. Setuju. Jadi gini ya, namanya juga kita kan sekarang diskusi ya. Kalau Yap. misalnya ada yang berseberangan atau ada yang beda pendapat, itu wajar kan, Mr. Ji ya, namanya juga Wajar. iya. Wajar, Setelah Bu. dijelaskan, Berarti nggak pakai pola pikir kan, justru ini pakai pola pikir. Gini Bu Iis, Kan Bu, tiap gini Bu orang Iis ya, pasti kita ya. gini Bu Iis, Biarkan- kita ini biarkan kan dulu selesai. kita ini kan melihat ya, kita ini kan melihat apa yang sedang terjadi. Dan mohon maaf Bunda Iis ya, Bunda Iis melihat nggak saat podcast di pagi-pagi ambiar, apa yang dikatakan Reza? Ya, apa yang disampaikan oleh si Reza?
ya toh. Dia bahkan meminta maaf, ya toh, ingin meminta maaf di saat nanti Denada menemuinya. Mungkin dari kelahirannya dia ada kesalahan. Dia menyampaikan seperti itu dengan menangis, ya toh. Dia sadar posisi sebagai anak, gitu loh. Dia sadar posisi dia sebagai anak yang belum diakuinya pada saat itu. Dan setelah Reza, ya toh, di podcast tersebut, selang beberapa jam barulah Denada itu ya menjawab melalui postingannya. Nah, Reza tidak meminta apa-apa sebenarnya, hanya ingin diakui, dan dia mau meminta maaf gitu ya kepada ibunya. Inilah didikan dari Mama Rati, ya toh. Inilah didikan dari Mama Rati. Dia begitu solehnya, tawaduknya, gitu. Dia hanya ingin ya diakui bahwa dia memang pernah terlahir dari rahimnya, dan dia meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan mungkin dari kelahirannya, sampai dia ditawarkanlah bahasanya pada tantenya untuk merawatnya. Itu yang harus digarisbawahi Bunda Iis. Oke, saya kembalikan sama Mr. Ji. Maaf, saya memotong sebentar tadi abangku. Nggak apa-apa, karena saya itu membiasakan diri untuk menuntaskan. Ketika ada teman berbicara itu saya suruh tuntaskan. Kalau sudah habis baru gantian. Kalau saya. Saya kira nggak ada masalah. Berbeda nggak ada masalah. Dari sudut pandang aja. Memang sekarang ini ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Sekarang ini adalah momen di mana Denada itu seperti yang saya bilang tadi, kemarau yang begitu panjang, kita hanya menunggu tetesan air hujan. Itu sudah luar biasa itu. Saya tidak melihat kebenaran setitik dari masalah ini. Apakah nanti itu Denada dengan yang lain itu baik, Denada dengan public figurnya dia rekaman, dia menyumbang, dia ini. Saya nggak melihat dari sananya, dari posisi kasus ini loh. Kasus ini. Simpelnya itu ada di 10 hari, ya kan, anak kandung dan ibu kandung, 24 tahun tidak pernah ketemu. Anak ini hanya butuh bertemu. Itu aja simpelnya. Saya tidak melihat bahwa dia public figure. Karena itu tadi saya punya prinsip. Ketika kemarau yang panjang, kita itu hanya menunggu satu tetes air hujan. Jangan banyak-banyak hujannya, nanti banjir bandang lagi kan. Gitu. Ini bagus karena ada yang kontra. Kalau pro semua juga nggak bagus, ya. Tetapi inilah narasi, ya. Kita menggunakan narasi. Oh iya ya. Kenapa? Seandainya ini Bu, mohon maaf, seandainya hari itu setelah kita lagi rame-rame di sini nih, sama juga yang kita inginkan nih. Seandainya ya habis gitu langsung ditemui, langsung pelukan, udah selesai, kita udah selesai. Selanjutnya itu urusan keluarga. Tetapi yang ini bukan urusan keluarga. Ketika sudah disebut bayi 10 hari, usia 24 tahun, itu ya bikin miris itu di situ. Nah, selanjutnya memang ya meskipun terlambat Bu Ajah, meskipun terlambat kemarin Bang Ronald pengacaranya mengatakan, ya memang benar itu kesalahannya Denada, tapi jangan gitu kan, karena sudah ada keinginan untuk bertemu. Meskipun terlambat ya. Jadi maknanya itu kurang. Maknanya itu bukan lagi 24 tahun nggak bertemu, maknanya. Maknanya itu justru kayak apa ya, tawar-menawar. Besok ya, nanti ya, besok ya, nanti ya, itu kayaknya. Jadi sudah nggak, seandainya nih kan ada orang tuh biasa tuh pengen ketemu anaknya, mungkin di Tasik juga ada tuh. Masa itu anakku berapa tahun? 10 tahun. Masa Allah 10 tahun nggak ketemu? Ya Allah lele, belum langsung 10 tahun.
Nah, ini sekarang sudah nggak begitu ceritanya karena nggak kaget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak ada lagi. Jadi kalau kita mendengarkan bahwa akan ada pertemuan, itu kan pertemuan sudah direncanakan. Bahkan Reza sendiri mengatakan, aku tuh ingin spontan. Ada kan dengar kan? Dia kan tahu saya ada di mana. Udah gak usah nanya Reza kau ada di mana, langsung cut. Reza gitu malah rame, itu malah bagus. Daripada begini, ini ada WA-nya begini. Intinya adalah ingin ketemu. Terus dijawab sama Siri, aku masih canggung. Kalau pertemuannya nggak ada masalah nih. Aku masih canggung, mau manggil apa? Makanya aku bilang tadi, mau Mbak, tapi kok ibunya? Mau Mbak, atau Mbok, atau Mae, atau Bue. Nggak tahu dia nih, nggak tahu. Itu yang terjadi. Tapi saya yakin Bu Is juga nggak menerima ya ketika ada seseorang dihujat ya, kalau persoalannya dipotong sampai anak dan ibu ya, itu di anak dan ibu dipotong di situ. Tapi kalau melihat dari kronologis yang sebenarnya pasti ibu marah. Pasti ibu marah. Sama juga ada seorang wanita. Saya kasih tahu nih, seorang wanita umur 17 tahun. Kemudian sama bapak-bapak umur 50 tahun. Pasti marah tuh, anak 17 tahun kok. Anak 17 tahun kok dianu sama bapak-bapak umur 50 tahun. Tapi kalau dilihat kronologis ini anak, wih ternyata sudah melahirkan di usia 13 tahun, sudah melahirkan di usia 14 tahun. Ini kan harus diurut dulu. Baru mengatakan, oh ternyata. Kan begitu jadinya kan. Harus runut. Oke, silakan Bu Is. Ya, Mr. Ji, Allah itu begitu maha pengasih ya. Betapa banyak aib dan kekurangan kita yang disembunyikannya dari pandangan manusia. Padahal jika semua kesalahan kita dibuka, mungkin kita tidak akan sanggup menanggung malu. Gitu. Ya, jadi saya kembali ke diri sendiri. Namun Allah menutupinya dengan kasih sayangnya, memberi kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri dan menjadi lebih baik setiap hari. Jadi maka sudah sepatutnya kita lebih banyak bersyukur, menjaga diri dari membuka aib orang lain dan terus memperbaiki diri sendiri. Ini untuk saya ya, Mr. Ji. Sebelum Allah benar-benar menyingkap apa yang selama ini ditutupi. Itu mungkin kenapa saya seperti itu. Ini alasannya. Iya, maaf Mr. Ji, untuk kali ini saya berseberangan, maaf. Tapi biar seru Mr. Ji ya. Kalau semuanya ini kan nggak rame. Ya kan selama ini semua kan sejalan ya. Nggak apa-apa kan. Sekarang saya tidak sejalan. Pak Haji bagus. Maaf, saya bukan tidak menyalahkan Denada dan waktu itu dan keluarganya. Tapi seperti tadi disampaikan ya, bahwa mungkin lagi calling down dulu. Saya bukan membenarkan, bukan. Mungkin tidak mau bertemu itu lagi calling down dulu. Sebagai public figure, mungkin dia itu tidak mau disorot gitu. Takutnya menimbulkan yang tadi saya sebutkan lah. Saya malah lupa lagi tadi ngobrol apa. Tapi yang jelas maksud saya ke sana ya Mr. Ji. Maksud saya ke sana. Iya, iya. Maksud Iya, saya ke saya sana. tahu. Biar seru Mr. Ji, biar rame. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini juga harus diketahui oleh teman-teman semua. Ketika menyebut nama public figure, itu bunyinya public figure itu seperti itu. Bukan ketenarannya saja, tetapi ada juga yang patut
ya, patut dijadikan contoh suri tauladan bagi masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, suri tauladannya di mana? Itu di situ. Jadi ada apa namanya? Ada pertanyaan yang juga harus dijawab di situ. Oke, oke, dia public figure. Apa sih sebenarnya public figure? Oh, bla 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 bla. Public figure. Kemudian, oh ternyata harus dicontoh nih. Mana yang harus dicontoh nih kan begitu. Kalau dia mengatakan bahwa aku tetap bersikap sebagai public figure, sementara masyarakat menolak itu, justru repot. Karena apa? Public figure itu kan dikenal oleh masyarakat. Ketika masyarakat menolak, ya inilah yang terjadi. Gitu. Kemudian ada poin tadi kesalahan, mungkin kesalahan gitu. Betul, tadi saya sudah jelaskan. Kesalahan dibungkus dengan kesalahan, ditutupi dengan kesalahan, kemudian apa namanya, dibungkus di berlarut-larut setiap tahun berganti, nggak ada lagi selamat Idul Fitri, nggak ada pakaian untuk anak, coba saja itu, silakan dipraktekkan. Lebaran tidak ada pakaian anak, Lebaran tidak kirim uang, Lebaran tidak mengucapkan selamat. Coba dari situ, kesalahan, ketika kesalahan itu dibungkus, kesalahan yang begitu banyak, maka bingung yang mana yang mau dijelaskan. Yang mana yang mau Maaf dijelaskan. nih, mau jawab dulu sama saudara Cocok siapa? Kelamaan, Bu. Bukan dari pas melahirkan, Mbak. Calling down-nya kok lama. Bukan dari pas melahirkan, mau sok calling down sampai 24 tahun. Maaf Ini ya, saja kan. ini bukan 24 tahun. Dari Nah, sejak muncul, dari sejak ini ke permukaan. Bukan dari ini, bukan dari kan selama ini kan ditutupi ya, Mr. Ji, selama ini kan ditutupi, baru sekarang dibuka. Nah, mungkin Denada juga masih shock ya, ini ternyata terblow up kan. Nah, mungkin dari sana yang tadi saya sebutkan gitu. Ya, apa yang disebutkan itu apa? Aku juga lupa. lupa, Mr. Ji. Lupa. Lupa, Itu. Mr. Ji. Aku tuh dibilangin Iya. sama istriku begitu. Bu Haji, Iya, gimana Mr. Ji? Ini aku dibilangin sama istriku begitu. Dia bilang, kamu kemarin waktu hari Senin katanya ke sana ke sini gitu dah. Gitu kan? iya, iya Mr. Ji. Kan aku lupa cerita itu, tapi dia ingat cerita itu. Kemudian dia kembalikan lagi ke saya. Iya. Emang aku ceritain? Aku memang cerita gitu. Iya, ini nah makanya kalau menipu lupa. Biasanya Mr. Ji kalau lupa itu kalau ngarang. Ya, Iya, kalau kejadian bener mah kayak tadi saya itu kan spontanitas Mr. Ji. Sebenarnya iya, tepet gitu. Jadi iya nggak apa-apa. Saya tahu arahnya saya tahu, makanya saya biar tunjukkan. biar seru Kalau Mr. ibu, Ji. Ya. kalau ibu saya tahu, kalau Bu aja saya tahu. Memang iya saat ini kita prihatin karena begitu banyak orang yang memboikot. Iya, Nah, kita balik lagi, iya kan? Kita balik iya lagi ke dia. benar-benar. Ya, saya kan sudah selalu ngomong, coba saja ketika itu langsung dia ke ini kan kita ya berharap ya, yang Mhm. melakukan kan tetap dia kan, apapun itu kan dia yang tahu. Tapi kita ini berharap ketika sudah ini teman-teman para netizen ini berpikirnya itu di situ. Anak, ih kasihan ya anak 10 hari gitu kan. Iya. Kemudian ya Allah 24 tahun lamanya, merinding itu dengarnya ya. Tiba-tiba itu Mhm. langsung iya dia anak saya. Hanya di media sosial saja itu juga ibu mungkin juga nggak mau dong kalau ada tiba-tiba ngomong di media sosial. Maunya itu cepat lu ke sana peluk dia. Habis itu pikiran kamu kan saya nggak tahu.
Tapi yang penting tutupi dulu itu. Nah, legalah netizen. Ini sekarang netizen tuh bilang begini, ih, perasaan ucapannya nggak ikhlas deh. Itu teman-teman netizen loh. Yang bilang itu, maaf untuk Reza, tidak ada yang untuk Bu Rate, tidak ada untuk Pak Rate itu. Ya kan? Itu di netizen tuh menilai loh itu. Ah, itu ucapannya nggak ikhlas. Itulah faktanya, Bu. Sehingga kita sendiri nih tidak bisa juga menilai netizen. Netizen kan punya rasa sendiri karena itu sudah nampak. Bukan karena kita ini, bukan karena kita ini apa ya. Tapi netizen tuh tahu saya harus berbuat apa. Dia nggak bisa berbuat macam-macam. Dia hanya berbuat lewat handphonenya saja. Itu yang terjadi Bu Is. Ini Bu Is nih teman saya teman-teman, teman saya. Tadi saya nggak sangka kalau jawabannya seperti itu, makanya saya kaget juga. Tapi nggak apa-apa, aku senang kalau ada orang yang berbeda dengan saya ini. Teman-teman juga kalau berbeda dengan saya, kalau teman-teman berbeda dengan saya naik saja. Ayo kita apa namanya? Adu argumen lah ya, adu narasi gitu. Teman-teman boleh kok, boleh. Ada juga pengacara yang berbeda itu, harusnya bapaknya dicari. Ya itu udah tahu belajar dari mana itu. Tapi ada ngomongan begitu ada. Kalau kita kan buka-buka buku tuh, kalau tadi Ibu bilang public figure, saya bukakan nih public figure. Begitu sih Bu, tapi bagus Bu Is. Langsung banyak yang kirim donat-donat Bu. Iya, kaget saya. Tapi memang benar-benar saya itu Nggak apa-apa, nggak apa-apa. coba Ini aja biar buat variasi ya Mister Ji. Kalau lulus semua kan ikut ke Mister Ji kan jadi nggak ada tantangan ya. Jadi loh, kalau ada saya juga sebetulnya bukan berseberangan ya. Bukan berseberangan dengan Mister Ji. Ini pendapat lain gitu. Tapi seru ini banyak yang ini ke saya, banyak yang apa tuh? Banyak yang ngehujat. Tapi seru Mister Ji. jangan menghujat teman-teman, jangan menghujat. Nggak apa-apa, dibalas saja dengan Nggak apa-apa Mister Ji, dibalas seru. dengan narasi ya, dibalas dengan narasi saja karena Ibu ini kan menarasikan saat ini mungkin ya, mungkin beliaunya sedang calling down. Kita nggak tahu, tapi kan Ibu mengatakan mungkin. Bukan bukan membenarkan Denada dia. Denada tetap salah. Tetapi kenapa sih dihujat begitu banyak gitu loh. Gitu. Dihujat terus diblokir, diboikot, dibicarakan. Ya salahnya dia sendiri kalau menurut saya nggak cepat-cepat antisipasi itu. Antisipasi dengan apa? Dengan minta maaf. Ya Bu, Denada kan public figure ya, jadi apapun yang beliau lakukan pasti jadi sorotan. Tapi sebagai ibu, keputusan untuk belum bertemu anak bisa jadi bentuk menjaga stabilitas emosional, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Reza. Kadang pertemuan yang dipaksakan saat kondisi belum siap justru bisa menimbulkan luka baru. Itu sih pendapat saya ya, Mr. Ji. Maaf. Di sisi iya. lain wajar juga kalau ada yang berpendapat bahwa hubungan ibu anak sebaiknya tetap dijaga sedekat mungkin. Anak tetap butuh kehadiran orang tua, bukan hanya secara materi tapi juga emosional. Jadi memang ini situasi yang sensitif dan tidak hitam putih. Ya, jadi ya abu-abu. Iya benar, benar itu pandangan dari sudut yang situ. Tapi kita kan juga punya pandangan dari sudut yang lain. Kenapa? Karena itu hanya untuk kepentingan Denada yang Ibu sampaikan tuh untuk kepentingan Denada loh. Paham ya? Ya nggak Bu? Iya, betul Miss. Sementara dia nggak mementingkan bagaimana perasaan orang di sana gitu. Iya Bu ya? Iya betul Mr. Ji. Nah, gitu teman-teman. Jadi ketika menghadapi sesuatu itu harus dari berbagai sudut pandang. Ya, kalau saya berada pada posisi Denada, kan gitu. Iya. Harusnya saya public figure, saya ini, saya harus begini, harus begitu. Iya, untuk kepentingan
dirinya. Tetapi bagaimana menghadapi mereka yang sedang menunggu lama, kok nggak dianu ya, kok nggak minta maaf ya, sidang kita berjalan, ini kan kita tidak dipandang itu, tapi mandangnya kan di sini, itu persoalan lain. Teman-teman biasakan seperti itu ya, kalau berhadapan ada yang berbeda, sikapi aja itu sudut pandang dia, sudut pandang kamu begini, saya melihatnya dari sisi ini, gitu loh. Itu teman-teman ya, ini seperti kita gambarkan ini Ibu Iya nih, Aisyah. jadi kasus seperti yang dialami Denada mengingatkan kita bahwa menjadi orang tua tidak selalu mudah, apalagi ketika berada di bawah sorotan publik. Keputusan untuk belum bertemu dengan anak bisa jadi bukan soal menjauh, tapi soal waktu dan kesiapan. Kadang ada proses yang harus diselesaikan dulu, baik secara batin atau komunikasi keluarga maupun situasi lain yang tidak semua orang tahu. Mungkin ya. Di sisi lain, publik tentu berharap hubungan ibu dan anak tetap hangat dan terjaga. Nah, Karena sekuat apapun masalahnya, ikatan darah dan kasih sayang tidak akan hilang begitu saja. Namun, sebagai orang luar, mungkin sifat terbaik adalah menahan diri untuk tidak menghakimi. Setiap keluarga punya dinamika dan ujian masing-masing. Kebetulan saja aib kita juga masih ditutupi oleh Allah ya, Mr. Ji. iya Dinamika betul dan itu. ujian masing-masing. Iya Jadi itu betul. Kalau untuk perorangan itu betul, tapi kalau untuk publik nggak bisa begitu. ya betul. Semoga apapun yang terjadi semua berakhir dengan kebaikan dan kebahagiaan untuk Denada dan siapa tadi teh, Mr. Ji? Reza ya. Desa. Ya, itu benar sekali itu. Untuk pribadi misalnya saya, Mr. Z, saya pribadi loh ya, saya telan sendiri, saya nggak sampaikan kepada teman-teman, itu benar, sudahlah. Ya seperti teman-teman itu yang tapping, ya, sudahlah benar. Tapi untuk konsumsi publik tidak bisa kita sampaikan seperti itu. Urus sendiri masing-masing, katakanlah gitu. Netizen kok sudah ngurus sendiri masing-masing nggak akan bisa. Kita harus sadar diri, kita ini orang tua, kita juga tidak lepas dari dosa misalnya. Nggak bisa yang namanya netizen. Tapi kalau untuk saya pribadi, iya ya, paling gitu nih. Aku juga nggak luput dari dosa. Dosaku lebih banyak mungkin, tapi untuk diri pribadi, bukan untuk publik. Nah, ketika ini sekarang ini ada di publik, kita melihat nih suasana yang lebih modern, ya. Modern itu kondisi saat ini. Sepanjang belum ada kelihatan gambarnya, Reza dan Denada itu berpelukan, netizen masih menganggap belum ada pertemuan itu. Padahal itulah sebenarnya obat yang semestinya dilakukan. Saya yakin, dari awal pun saya yakin, urusan ini adalah urusan ibu dan anak. Pada waktunya jika tidak harus dia menyatu. Tapi kenapa lama sekali gitu loh? Lama sekali. Mungkin teman-teman juga mengatakan itu. Kenapa sih lama sekali? Itu sangat betul Bu, untuk kepentingan pribadi. Pribadi itu maksudnya Ibu Is. Tidak bisa apa yang disampaikan Ibu Is tadi dilakukan oleh netizen yang lain. Paham ya maksudnya Bu ya? Mr. Ji. Iya paham ya. Artinya begini, iya ya sudahlah, saya juga mengakui kesalahan diri saya. Karena itu untuk kepentingan dirinya. Karena ini netizen, ini publik, ini TikTok, nah kan gitu. Berbicaranya tidak itu tadi, berbicaranya ya melihatnya ya, saya melihatnya ya seperti saya sampaikan,
bahwa sebaiknya Denada cepat keluar, karena keluarnya Denada itulah yang mengobati netizen. Akan reda dengan sendirinya. Ibu masih ingat ketika Nikita Mirzani didukung begitu banyak orang? Ji, ingat Mr. Ji. Ingat, berapa ribu orang yang menghujat saya di sini. Ibu mungkin lihat di bawah kan? Iya, betul. Pertama Nah, ketemu dengan Mr. Ji kan masalah itu. Eh, pas masalah Nikita Mirzani kenal dengan Mr. Ji. iya itu maksudnya di situ berapa banyak yang menghujat. Begitu banyak yang menghujat saya, teman-teman. Tetapi apa yang saya sampaikan tidak akan berubah, sama dengan putusannya. Nah, pada akhirnya selesai dengan sendirinya. Sama juga ibu ini. Ketika ini orang ini bertemu dan berpelukan, ada fotonya katakanlah gitu. Berhenti nih teman-teman nih, berhenti. Oh, sudah baikan gitu. Nggak penting itu mau baikan beneran atau tidak, kita nggak penting. Tulus atau tidak, nggak penting, sama sekali nggak penting. Karena apa? Yang dilihat netizen adalah tindak lanjut dari apa yang diucapkan, ya kan? Semua sudah kelar itu. Mau kayak bau nanti ada masalah inilah, mau ada masalah hak, masalah itu kita nggak ikut-ikutan, karena itu di luar kita. Yang sekarang inilah yang terjadi masalahnya adalah dicerita dari awal tadi yang saya kronologis ke anak 10 hari, bagaimana dia orang merawatnya, sama juga ibu merawat cucu itu bagaimana itu. Pampersnya, bisa nggak pampers dibolak-balik? Nggak bisa. Pakai uang semua, kalau nggak dikirimin uang bagaimana coba? Itulah dinamika itu. Tetapi begitu sekian lama nih, 24 tahun nih, saya nggak tahu nih tanggal lahirnya berapa si Reza itu. 24 tahun nih, tiba-tiba dia bilang, ya itu tadi kalau saya bilang ada kemarau sekian lama, kemudian ada satu ember air, itu kan sudah luar biasa. Nah, 24 tahun mau diganti dengan 24 jam. 24 tahun diganti dengan 24 jam. Itu gak ada apa-apanya, itu satu titik. Tapi bisa meredakan semuanya, teman-teman. Itu saya tidak akan ikut-ikutan lagi kalau mereka udah baikan. Masalah hatinya, aku nggak kenal Reza, aku nggak kenal Denada. Masalah dia nanti baikan, di hatinya itu ternyata masih ada ribut, masih ada kaku-kaku, bodoh amat. Tapi kalau sudah ada pelukan, nah itu tuh ibu sama anak kan begitu, kawan-kawan. Kawan-kawan semua, ya nggak kawan-kawan? Oke, saya terima kasih ya kepada Bu Ajais. Teman-teman silakan kalau ada apa itu mawar-mawar apa semua dikirim ke Bu Haji, tapi jangan ada Al-Fatihah ya. Oke, teman. Jadi apa sih ya, Mr. Ji? Iya. Ada orang kirim mawar ke saya, tapi ternyata di belakangnya ada Al-Fatihahnya. Oh, Heeh. gitu. Itu Bukan jadi makanya aku seru, Mr. Ji. Tapi kenapa yang lain jadi turun ya? Pak Haji itu kemana, Mr. Ji? Pak Haji siapa Pak Haji, tadi? Pak Haji Live itu lagi ngurusin haji dan umroh itu. Oh, Pak itu Haji, tuh. Pak Haji ini. Teman-teman ini banyak sekali nih, 200 dah, 250-an lah. Ini dari mana aja sih? Dari mana aja? Ini Ibu Is ini teman-teman dari Tasikmalaya, dari Tasikmalaya. Ada yang lagi viral loh Bu di Tasikmalaya Bu. Ada Bogor, Surabaya, Tangsel, Apa, Mr. Ji? Kaltara. Saya baca dulu. Ya. Batam, Pontianak, Surabaya, tuh, Palu, Jakarta, Batam, Bali. Ya ini dari berbagai provinsi nih. Palembang, Surabaya, Jakarta Timur, nih Tumiar, Lumbang Ngaul, Blitar, Jawa Timur, Flores, halo Flores,
Makassar tuh, gua Makassar, Bu Anggi. Apa Kareba, Baji-baji toh. Makan coto, ada Madiun, Bandung, Taiwan. Oh, banyak macam nih. Kalimantan Utara, Jakarta Selatan, Balikpapan. Oke, saya terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Saya tak cerita dulu. Di Bogor, di Tasikmalaya itu ada pernikahan yang cinta bukan karena rupa, betul? Mister Ji, Gak tahu ya? nggak tahu Mister Ji. Aduh, terlambat. Saya di sini aja tahu. Di Garut ya? Di Garut, tapi kan dapatnya dari Tasik. Ya tahu nih. Emang Garut? Ya Garut ya? Enggak, Tasikmalaya itu si itu. Jadi ceritanya Mbak itu nggak tahu tuh lahirnya mungkin aku nggak tahu ya. Apakah aku nggak tahu apakah cacat lahir atau dari terbakar saya nggak tahu. Itu mukanya tuh sampai gimana gitu, matanya gimana itu. Nikah itu sampai didatangi sama KDM, masa nggak tahu? Tuh nggak tahu Mister Ji. Oh, ya udah nanti dibaca-baca lagi ya. Oke Bu Haji, saya mau tanya. Saya mau tanya nih Bu Haji. Iya Mister Ji. Nah, kalau sudah damai, sebagai pemerhati lah, Resa ini harus bagaimana ini? Biasanya sih Mister Ji kalau ketemu gede gini kaku ya, Iya, kaku ya, pasti pasti kaku. Mungkin mungkin lebih nyaman sama Ibu Ratih. Mungkin iya, lebih nyaman sama Ibu Ratih, tapi sebagai anak yang soleh, lebih baik ke ibu mah tetap hormat, tetap selayaknya anak ke seorang ibu lah ya. Apapun itu, pokoknya Reja tetaplah jadi anak yang soleh. iya, Bagaimanapun dulu sejarahnya, bagaimanapun ini sejarahnya, tetap iya, harus hormat ke ibu. iya. Gitu. Masa lalu biarlah menjadi kenangan, tidak bisa diulang kembali ya Bu ya. Itu mah mungkin itunya dosanya orang tuanya lah ya. Kalau Resa sendiri kan suci, jadi udah jangan dulu lahirnya suci ya. Jadi jangan jangan ditambah lagi dengan nggak baik ke orang tua. Tetap ke orang tua mah harus Iya, hormat, harus iya bentar, harus hormat, harus layaknya anak ke orang tua, Mister Ji. Begitu iya mungkin. pasti. Pasti karena itu juga yang disampaikan. Itu juga yang disampaikan sama Reza sendiri. Saya ya mesti 24 juga canggung, tetapi walaupun saya sudah diakui, saya akan tinggal sama ini sekarang Bu Ratih. Entah bagaimana ya identitasnya ya, dia tidak akan berharap banyak kok dengan itu. Yang penting aja diakui, ya, tahu aja asal usulnya bahwa saya adalah anak Denada, tahu keluarganya, tahu namanya omnya, tahu namanya ini, sudah aman dia, aman dia. Tapi kalau untuk tinggal, saya yakin nggak ingin sebenarnya siapa itu si Resa tinggal sama ibunya nggak ingin. Bagaimana biasa tinggal di kampung lihat lihat yang sopan-sopan kemudian misalnya nih ya kan, kemudian melihat Denada yang dangdut, ya saya nggak tahu lah ya, saya nggak tahu. Oke Bu, terakhir Bu, mungkin Ibu mau ngeloni cucu. Mister Ji ini suami lagi dipijit, masih dipijit.
Loh, itu Eh, belum selesai tuh. gimana Mister Ji? Itu belum selesai tuh sakitnya. Belum Mister Ji, besok juga kita masih mau ke Cimahi, mau eh, anak saya itu yang dokter itu kan bisa akupunktur juga Mister Ji. Bisa akupunktur, bisa eh apa PRP itu yang maaf ya Mister Ji, yang botak itu bisa dia iniin Mister Ji. Bukan ke Mister Ji. Yang Aku botak itu botak bisa memang, di PRP memang lahir, Mister Ji. memang lahirku begini, kayak ada Oh, lapangan iya begini. iya. Iya iya. Jadi itu diambil dipisahkan Mister Ji, plasma darahnya disuntikin lagi, diambil darahnya, kemudian di apalah gitu ya. Anak saya bisa praktek seperti itu. Kemudian bisa akupunktur juga. Jadi suami di akupunktur. Besok itu kita mau ke Cimahi. Di akupunktur, di inilah sama anak yang bungsu itu, Mister Ji. Itu agak agak lain putra si bungsu itu selain dokter juga dia bisa ke yang lain gitu, kosmetik juga Mister Ji. Dia Jangan mendampingi. jangan banyak-banyak nanti bingung satu aja. Ini dokter apa gitu. Jangan Sukanya banyak. gitu Mister Nanti Ji. malah bingung ya. Nanti mau dirawat darah, tahu-tahu disuntik akupuntur kan repot. Jangan kasih tahu dokter itu, ya. Sukanya gitu Mister Ji. Jadi dia ikut workshop-workshop gitu, ikut pelatihan-pelatihan gitu. Iya Jadi ini saran kalau mau profesional satu aja. Misalnya nih contoh saya ya ahli kelamin. Sudah nggak usah ngurusin yang lain. Kelamin semua bawa sini saya suntikin semua. Begitu udah. itu yang di bawah banyak yang itu katanya iklan, nggak apa-apa iklan sekalian aja, sekalian aja gitu. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Mr. Ji. Waalaikumsalam, Mbak Cantika. Kok baru muncul? Enggak, dari tadi aku lihat Mr. Ji sama Bunda. Oh, maaf, nggak tahu ini. Aku tak aku tak cari yang Banyuwangi ya. Kalau sama Banyuwangi tuh wah enak tuh. Karena dia memposisikan diri yang ada di sana gitu loh. Halo, Mister Ji, itu Ya Bu. Mbak Cantika. Nah, Mister Ji sekarang mah udah ada teman. Biasa, saya harus ngeloni cucu, Mister Ji. Bunda kok mau kemana Bun? Tak temenin kok mau menghilang. Tuh, katanya di bawah mau tidur, Bu. Jangan lupa minum susu. Iya, sama apa sayang? Tuh, udah minta bobo cucunya, Mister Ji. Oke Bu, ya Bu, ya Bu Mbak aja ya. Cantika, nanti ketemu lagi ya. Iya Mohon Mister Bun, Ji, hati-hati ya Bun. seru ya. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Enggak, waalaikumsalam. Mister Ji, enggak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa turun? Bisa turun Bisa, nggak? bisa, Bu Siti. Bisa. Bisa turun enggak? Masih ingat ke Kalau yang enggak itu? bisa ambil tangga Bun. Ya benar. Dulu pertamanya saya nggak bisa turun. Mbak Cantika. Dulu setahun yang lalu ya Mister Ji ya. Iya Bu, Bun, iya tak Bu. ambilin tangga ya. Aku ini tangganya baru nih. Ini gimana turunnya? Seru Mister Ji. Ya, Mbak Cantika, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, mana nih yang dari Banyuwangi? Yuk, ya ini ada Bu Cantika. Bu Cantika. Bu Ya Cantika saya Mr. Ji. pandangan dua nih. Saya pandangan dua. Wajar atau tidak anak seperti Reza ini yang 24 tahun ini mencari emaknya. Wajar. Wajar ya kan? Iya, Oke, wajar. wajar. Oke, nanti dijelaskan wajarnya.
Yang berikutnya, wajar atau tidak sampai saat ini Denada belum nemui anaknya? Tidak wajar. Nah, coba dijelaskan itu. Yang satu kok wajar, yang satu kok tidak wajar. Ayah, silakan. Mulai dari anak dulu. Kok kok nyari kok nyari emaknya ya? Kan sudah gede dia, sudah dititipkan di sana, sudah ini. Coba silakan. Anak kalau dilahirkan itu kan pasti dia harus tahu siapa ibu saya, siapa ayah saya gitu kan, Mr. Ji. Ya, Mencari jati boleh. diri itu wajib sih, pasti itu. Hmm. Ibu saya itu sebenarnya siapa itu, pasti. Hmm. Sedangkan Reza kan tidak tahu jati dirinya. Dia tahu jati dirinya itu kan dari siapa? Dari orang-orang sekitarnya yang bilang bahwa kamu itu anaknya Denada. Gitu. Waktu itu kan si Reza Itu nggak waktu itu kan manggil kok si mati Reza ya gitu. saya. Waktu itu kan Ini Umi ini. Ya, coba. Ya, silakan. Silakan Setahu bicarakan. Reza kan dia itu mbaknya bukan ibunya gitu. Ah, iya. Iya, Hmm. gitu aja Mr. J kan udah tahu mereka lagi. Netizen udah tahu lah itu. Masalah itu kan sudah viral. Ya, jadi wajar ya. Wajar, ya. Dan suatu Oke. saat pasti Reza kalau sudah dipeluk Denada, seandainya Denada peluk Reza, pasti Reza menanyakan siapa bapaknya. Tapi Pak Ronald udah tahu kan sebenarnya bapaknya Reza itu siapa, udah tahu sebenarnya. Tapi masih dirahasiakan oleh Pak Ronald karena menunggu si Denada keluar dari persembunyiannya, mengakui Reza gitu. Memeluk Reza. Gitu Ya, menurut itu Pak Ronald. ya itu oke kalau itu wajar ya kalau Reza Wajar mencari Mr. J. ibunya. Mau 24 Oke. tahun nggak pernah tahu, oke wajar. Apalagi kalau dilihat keluar KTP, KK itu kan atas nama orang lain semua, nggak ada ibunya. Dan ibunya nggak tahu itu. Pokoknya ibu kandungnya ya. Pokoknya hidup Iya, aja lah, udah bagus gitu kan. Nah iya sekarang betul. pertanyaan berikutnya mengenai yang tidak wajar. Kenapa sih Denada sampai sekarang ini kok nggak ketemu-ketemu? Padahal sudah mengakui bahwa itu anaknya, kok nggak ditemui? Padahal di situ juga tantenya, kok nggak ditemui? Padahal itu juga bulenya, itu ponakannya, kok nggak ditemui? Itu kan nggak wajar. Menurut ibu bagaimana itu? Kenapa sih kok nggak mau nemuin? Ayo, monggo. Tidak mau menemuin karena ya mungkin dan menurut pendapat saya karena malu. Satu, malu. Dia malu mengakui sekian tahun, 24 tahun kan dia itu menutup, si Reza itu menutup, pokoknya ditutup lah. Jangan sampai ketahuan orang bahwa saya itu punya aib gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan akhirnya membuka gitu loh. Membuka Hmm, kebenaran. Jadi Denada itu tidak wajar kalau tidak mengakui kebenaran itu, begitu Mr. Ji. iya, iya. Oke, saya sapa dulu ini ada Mbak Yani Sudirman. Assalamualaikum Mbak Yani. Buka mute-nya, buka mic-nya. Mbak Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. Mister Ji, selamat malam sama teman-teman semua. selamat malam. Ini ada di berita di atas kepala saya ini setelah sekian lama itu sampai saat ini belum ada pertemuan.
Tapi sudah ada niatnya ya. Kenapa sih lambat-lambat ketemunya, Bu Yani? Ya Menurut Bu sih Yani? kayaknya kalau menurut saya ya mungkin nih kan dia udah selama 24 tahun itu dia udah istilahnya menyembunyikan dengan rapih keberadaan anak yang nggak diinginkan itu. Dan akhirnya pada akhirnya kan aib ya, maaf ya, aib itu terkuak karena ada hal yang kita udah tahu ya sebelumnya, bahwa ada pemicunya atau pemicunya kenapa sampai terkuak, dan dia sedemikian kagetnya, dan dia istilahnya nggak sampai detik ini belum bisa untuk ketemu sama Reza ya, mungkin dikarenakan gimana ya, 24 tahun dia sembunyiin akhirnya terkuak, tentunya sangat malu gitu Mr. Z. Sangat malu ya, berarti sama ya, Iya sangat malu, malu ya. sangat malu. Iya, Nggak, apalagi dia kan seorang public figure, iya, mau nggak mau, iya. dan juga nggak kita aja istilahnya yang kita tahu, ternyata mantannya juga nggak tahu Iya, gitu. iya, Masalahnya itu iya, juga istilahnya udah malu sampai yang udah nggak bisa ini lagi gitu loh. Mungkin di situ iya. dia nggak siap. Betul-betul. Gimana ya? Aku nggak kepikiran ke situ. Mantannya aja lo nggak tahu. Tapi posisinya kasihan juga sih Mr. Z. Istilahnya mungkin kalau ada orang Iya yang terdekat, betul, sementara iya orang betul yang Mbak. terdekat itu Mantannya juga nggak tahu kalau Denada itu istilahnya bukan gadis gitu loh waktu iya. nikah. Dan gini loh Mr. Z, Iya, iya. si Denadanya sendiri kita juga kasihan juga sih ya, walaupun memang 24 tahun tuh memang udah sadis banget ya. Iya. Sementara orang yang terdekatnya dia yang paling dekatnya udah nggak ada, jadi itu istilahnya nggak ada yang support dia untuk menghadapi problema itu gitu loh. Dia kan nggak ada orang yang terdekat Ya, gitu kan. Itu juga ya. jadi mungkin nggak ada yang ngedukung dia juga, nggak ada yang support juga. Jadi kita juga istilahnya aku juga sebagai perempuan juga ya, kasihan juga di balik itu, kasihan juga gitu loh. Jadi dilema gitu loh Mr. Z. Dilema Itu ya. pendapat aku ya. Dilema ini mau mau ditemui, nanti aku menjelaskannya bagaimana. Eh, mau dijelaskan, kesalahanku cukup banyak. Ini saya kasih tahu ya Bu Yadi ya. Ini tadi kan aku baru tahu nih, baru ngeh ini. Ternyata mantannya juga nggak tahu. Itu mantan loh. Mantan tuh nggak tahu. Lah itu lagi pacaran juga nih sama siapa namanya itu? Siapa namanya tuh? Lagi pacaran ini. Yang ada di video-video itu di TV-TV itu. Isan, Arsan apa tuh? Hah? Isan. Iya, iya. Itu juga ngomong di aku baru tahu itu. Aku baru tahu itu. Yang gitu. Iksan, ya betul Iksan, teman-teman. Itu. Jadi Iksan juga nggak tahu kalau ada anak lain. Mantannya juga nggak tahu kalau apa tadi Bu Cantika tadi, kalau bukan apa? Bukan gadis. Bukan perawan Mr. G. Iya kan mati lampu bisa di Mati lampu. Iya. Ya, itu baru saya ngeh, tapi belum pernah saya bahas itu, tapi saya baru ngeh. Iya ya. Irsan ini sekarang nih ketika diwawancara, saya juga nggak tahu gitu loh. Sama Saya nggak. Ihsan itu hampir menikah loh Mr. G. Hampir Oh ya. menikah loh. Iya. Nah, kapan? Pokoknya sudah mau menikah, ada rencana sama Denada itu, tiba-tiba kok nggak jadi gitu loh. Tapi Hampir itu. itu cinta-cinta banget kok itu. Ihsannya cinta banget itu, udah ke anak Denada itu seperti panggil ayah sampai gitu. Oh, kalau nggak salah kemarin ada di tayangan apa gitu, aku lupa ya. Pokoknya pagi-pagi deh. Apa tayangan apa teman-teman mungkin tahu ya? Teman-teman mungkin tahu ya, tayangan apa itu ya, aku lupa itu. Aku nggak tahu, tapi di tayangan itu dia memuji-muji.
Itu teman di bawah bilang itu Denada anak dugem katanya. Anak dugem. Kalau saya tidak tahu, saya tidak tahu. Di Saya pagi-pagi juga tidak ambianu, tahu. enggak di pagi berdiri ya orangnya kok ada di situ ada di situ siapa itu ada. Mungkin teman-teman ada yang lihat lah. Aku kan cari-cari, tapi karena ramai sekali musiknya, aku nggak ambil karena nggak masuk di tayangan saya kalau ada musik gitu. Yang jelas ada di situ tanya dia cerita di situ bahwa saya sangat mencintainya, dia sosok yang ini, saya yang itu, terus dasar, iya dasar betul, ya dasar. Terus ditanya itu jawab dia, aku tuh nggak tahu kalau ada anak 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 lain gitu nggak, itu ya bener dasar dasar ada si siapa itu cowok itu. Begitu. Ini kan kemarin Bu Yani, Bu Cantika kemarin kan Bu Ronald tadi juga datang Bu, Pak Ronaldnya datang menjelaskan bahwa eh apa namanya itu? Apa namanya itu? Akan Membuka pintu untuk Denada apa itu? akan Kok iya. membuka pintu maaf Iya seluas-luasnya. betul. Terus Nah, terus masalah sudah itu Mr. J, masalah yang itu apa? Uang itu belakang katanya itu pokoknya enggak. Masalah uang itu urusan gitu loh, urusan belakang gitu maksudnya. Yang terpenting Denada keluar peluk Reza gitu. Terus minta maaf terhadap Bu Ratih karena Pak Ronald bilang itu kesalahan terbesar itu pada Bu Ratih karena dia somasi Bu Ratih gitu loh waktu itu. kalau somasinya bukan dari Denada, dari Muhammad, tapi itu kan rangkaian semua ya. Pasti kan ada disuruh Denada pasti Mr. J. Nggak mungkin enggak. Saya belum tahu. Intinya permintaan maaf saja sudah cukup. Masalah angka-angka itu saya Ya yakin betul. pada akhirnya Masalah pada angka-angka betul. Pak Ronald ya bilang itu masalah angka nggak akan dibahas di situ gitu loh. iya. Kemudian nanti teman-teman ya, kemarin juga saya sudah sampaikan ya bahwa ketika kesepakatan perdamaian, kemudian ada pengakuan itu, nanti itu semua akan dibuat draftnya. Nah, draftnya itu nanti akan dibawa ke pengadilan, begitu teman-teman. Dibawa ke pengadilan akan dijadikan amar putusan. Jadi putusannya nanti seperti itu. Dan damailah sudah. Kalau sudah damai ya kita berhenti teman-teman ya, kita berhenti. Cukup tahu aja gitu loh ya, cukup tahu saja. Oh gitu aja ya teman-teman ya. Teman-teman semua yang ada di bawah ini. Begitu ya Bu Rate ya. Bu Rate. Bu Cantika ya. Aku dengar Pak Ronald sendiri bilang masalah angka-angka itu nggak jadi masalah, yang terpenting Denada keluar dari persembunyiannya, mengakui Reza sebagai anaknya gitu. Kami juga membuka pintu kok, begitu Pak Ronaldnya bilang. Itu. Jadi kita dukung itu. Kalau sudah begitu itu teman-teman, urusan selanjutnya adalah urusan pribadinya. Yang ini Bener, urusan ini tuh urusan publik sekarang ini. Tapi nanti kalau sudah bertemu, udah selesai, mau bicara A, mau bicara B, mau duduk di mana, mau makan di mana, itu bukan urusan kita dan tidak perlu kita bicarakan lagi, ya Bu ya. Iya, masalahnya itu di situ teman-teman. Ketika mengungkapkan bahwa Reza itu benar anak saya, itu jangan langsung pergi. Kesannya itu di situ. Habis ngucapin itu kok kabur, kesan ya. Ingat ya, ini kesan ya. bener. Seharusnya, iya kan? Iya betul. Dia itu Dari mana? kesannya seperti cuma
itu loh apa biar tidak diboikot itu loh kesannya dulu itu kan. Dulu kan rame-rame mau diboikot di TV kan. Artinya, nih saya kasih tahu nih artinya ini bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Silakan Bu Betul. Yani. Silakan Bu Yani. Ya, seperti itu sih Mr. Z. Jadi kayak formalitas sih kalau menurut saya, formalitas dan nggak dikejar-kejar sama yang kayak wartawan dan yang lainnya. Itu aja sih. Kalau menurut aku sih kalau misalnya si D itu mau seperti yang sudah disarankan oleh Pak Ronald dan tim, aku yakin sih kita-kita ini netizen maha pemaaf dan maha maklum gitu loh. Itu sih menurut aku. Memahami lah ya, memahami. Ya sama aja kalau ada mobil yang cicilannya nunggak 4 kali, terus disarankan sama itu yang debt collector, yang penting bayar 1 kali aja supaya supaya ini, oh iya iya iya, kayak terpaksa gitu loh. Ya, saya saya menyampaikan begini, bukan karena kesadaran. Betul, ini bukan karena kesadaran. Kalau kesadaran itu tidak sampai 24 tahun. Ini karena keterpaksaan. Bagaimana menurut Cantika Taiwan? Benar. Dia terpaksa mengatakan, "Oh, maaf, ini apa? Karena saya bla 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 bla," mengakui Reza sebagai anak saya pada waktu itu karena saya apa itu lupa ya bilang apa itu kemarin. Karena saya Kanan pokoknya kesalahan saya gitu. Tapi itu tidak ikhlas Mr. G karena dia itu takut diboikot TMC TV itu waktu itu. apa? MNC saya itu kan nggak pernah lihat TV itu toh, nggak tahu jadinya. Namanya Apa? tadi yang kamu sebutkan tadi itu loh, apa itu tem. Hah? Ya? Yang mana Mr. G? TV apa itu? TV apa tadi? MNC TV, MNC TV ya. Saya itu nggak pernah lihat itu TV, Mr. G. Nggak pernah lihat, nggak seneng soalnya. Berarti sudah lama diboikot ya? Iya, sudah lama itu diboikot. Iya. Karena satu takut diboikot, keduanya bukannya wartawan itu nggak mengejar ya, bakal mengejar pun sampai dia lari ke mana pasti dikejar oleh wartawan, pasti itu. Apalagi Denada sekarang itu kasusnya seperti itu, nggak mau keluar. Itu wartawan menunggu-nunggu, itu bener itu, bukannya nggak dikejar sama wartawan. Menunggu Nah, Denada klarifikasi gitu. nah, dengan sikap seperti itu, dengan perilaku seperti itu, netizen duluan nih menangkapnya. Oh, dengan wajah seperti itu, dengan bahasa seperti itu, netizen langsung mengucapkan kalimat-kalimat. Ah, tidak tulus, ya kan? Ah, tidak jujur. Ah, tidak ini, ah, tidak itu. Hanya begitu aja. Betul. Apalagi dalam pernyataannya itu hanya menyebut nama Reza. Hanya menyebut nama Reza. Tidak Bu menyebut Rati pun tidak disebut. Padahal itu yang Iya. membesarkan. Itu kesalahan fatal menurut saya. Jadi kalau dibilang tadi tunggu momen bahasanya ya, atau apa ya, sedang itu Mungkin sudah Mr. G, tidak mungkin Denada menunggu momen biar ini reda dulu. Ya, nggak mungkin reda, bakal nggak mungkin mereda ini masalah ini kalau Denada menunggu reda. Nggak bakal reda kalau dia nggak mau, nggak keluar, peluk Reza dan klarifikasi gitu. Nggak bakal reda ini. Nah, sepakat. Makanya selalu saya bilang,
ini baik atau buruk, panas atau dingin, itu tergantung daripada Denada. Ini yang memanaskan begini kan Denada. Tadi kan saya sudah bilang, nggak usahlah banyak cerita Denada itu di media sosial, nggak usah banyak cerita di konferensi pers. Cukup Reza menunjukkan foto bahwa dia sudah dipeluk sama Denada atau sudah duduk bareng sama Denada, ketemu sama Denada. Kita juga paham kok, ya nggak? Ya kan teman-teman? Sepakat kan? Seandainya saja ini ada foto tiba-tiba muncul di sini, Reza berpelukan dengan Denada, mungkin kita langsung alhamdulillah Iya, sudah betul. ketemu. Kita ikut bahagia. Nah, itu akhirnya yang sudah lama-lama dinanti-nantikan. Ingat ini teman-teman, saya kasih tahu ya. Teman-teman jangan melihat pelukan-pelukan, jangan. Lihatlah begini. Seorang anak dipeluk sama ibu kandungnya, anak kandung nih, harus menunggu 24 tahun. Kan begitu. Ya enggak? Masa harus 24 tahun? Kalau sudah gede ya mungkin malu-malu lah. Tapi kalau bayi-bayi itu dipeluk ya asik, digendong asik. Kalau sudah gede begini mau minta gendong gimana? Coba. Bagaimana? Sekarang ini Ibu punya anak laki-laki? Mister G saya ya? Yo. Tidak. Saya perempuan anak saya Mister G. Kalau perempuan sama perempuan. Kalau Tidak, perempuan semua perempuan. Saya tidak punya anak laki-laki. Kalau suami laki-laki. Suamimu laki-laki? Iya. Iya kan namanya. Iya, iya, iya. Enggak ada sekarang, enggak punya suami sendiri Mister G. Kalau perempuan. namanya kalau suami kan ya laki-laki Mister G, kalau istri kan perempuan. Iya, oke. Oke. Enggak, kalau perempuan sama perempuan berpelukan mah oke-oke saja. Sekarang coba Denada sebesar itu, Denada. Reza sebesar itu, Reza. kemudian pelukan sama Denada. Ini anak kandung, lucu itu. Lucu itu teman-teman. Iya, kalau sudah sebesar gitu pasti malu Rezanya. Iya kan? Nggak tahu nanti nih. Reza mungkin kecut kah pakai parfum apalah. Dan mungkin salah tingkah lah. Ini Pakai ada juga parfum Dior. Pakai parfum Dior. jangan iklan. Ini ya contoh ya teman-teman ya. Ini kan kebetulan ada di Jakarta ya. Ini dari Neng Musrifah. Kebetulan saja ada di Jakarta nih dua-duanya, tiga-tiganya bahkan. Aktivitasnya juga di Jakarta. Apa salahnya? Datangin aja, nggak usah digembar-gemborkan. Ini saran buat Dinada ini. Kalau ini Dinada ini Iya. mau berangkat saja sudah bawa wartawan, sudah kita nggak peduli itu. Tapi kalau diam-diam tahu-tahu ketemu, kemudian si Reza konferensi pers bahwa menceritakan bahwa sudah bertemu sama ibunya, kita mungkin lega. Tapi kalau Denada itu mau berangkat, ini contoh nih, mau berangkat nih. Halo guys, saya mau berangkat guys, ketemu Reza guys. Terus baru mau ketemu, diambil lagi. Halo guys, mau ketemu nih guys, di sini guys. Justru kita nggak akan simpati. Tapi kalau diam-diam nih, tiba-tiba Reza konferensi pers, teman-teman, terus nunjukin handphone. Teman-teman, saya alhamdulillah sudah ketemu sama ibu saya. Ini ceritanya. Hal-hal yang lain sudah ya, kami sudah berdamai. Itu mungkin kita tenang, senang. Tapi kalau yang menceritakan Denada, pasti juga pemikiran kita seperti yang kemarin-kemarin. Alah, kan begitu. Ya nggak teman-teman? Iya betul. Kan wartawan kan nanya Mister J ke si Reza. Reza, kenapa kamu kok gak mendatangi ibumu gitu? Terus si Rezanya kan bilang, kan ibu kan Mbak Denada udah tahu kalau saya posisi saya di sini, kenapa dia nggak datang ke sini gitu jawabannya Reza. Iya. Kan Ya ini seharusnya kan mereka juga tahu kalau Reza itu datang ke rumah Denada itu tidak dibukakan pintu. Jadi Pak Ronald bilang,
kami mau datang ke sana. Iya kalau dibukakan pintu gitu. Jawabnya Pak Ronald. Apa namanya itu? Apa, Takut Mister? kan? Takut tidak dibukakan pintu kan? Iya, Apa makanya apa iya namanya itu? takut tidak dibukakan pintu. Iya, apa namanya kalau takut tidak dibukakan pintu? Takut tidak dibukakan pintu apa namanya? Trauma. Oh iya, trauma, betul. Jadi Reza itu trauma. Aku mau datang ke sana sudah trauma karena dulu itu datang sama Bu Rati tidak dibukakan pintu. Gitu. Hmm. Bang Maksi, naik dulu Bang Maksi. Selamat hari kasih sayang, tak sayang kamu. Loh, kalau hilang ya sudahlah, hilang tak doakin nggak tak sayang lagi kalau kamu hilang. Dah, iya itulah namanya trauma. Karena takutnya mau ketemu di mana? Oh, 3 jam nggak dibukakan pintu terus mau ketemu di mana? Kalau mau di rumahnya nggak sudi lah karena saya pernah ke situ nggak dibukain pintu kan begitu Bu. Betul. Terus wartawan tanya lagi, kenapa kamu ke Denada nggak panggil ibu gitu? Kamu ke Denada mau panggil apa? Ibu atau mbak? Terus Rezanya jawab, saya itu juga bingung mau panggil ibu atau mbak gitu. Terus Kan ya mesti Mr. G, Mr. G jawab, nggak usah panggil mbak, panggil aja mbak. Soalnya gini, saya juga sudah kagok kan bertahun-tahun tidak memanggil ibu. Saya memanggil Denada itu mbak gitu jawabnya Reza. Kan ditanya wartawan waktu konferensi pers 2 hari yang lalu, Mr. G. Iya, benar-benar. Ada kok itu. Teman-teman juga sudah pada tahu semua, ya kan? Iya betul. Karena bingung tuh Reza itu. Tapi tadi katanya si Bang Ronald sudah saya jawab. Ah, kalau sudah jawab, nah itu sih ya ini karena ini permasalahan bukan permasalahan pribadi mereka, ini kan permasalahan publik. Namun kalau urusan internalnya itu pribadi. Nah setelah itu biarlah Reza yang konferensi pers bahwa dia sudah ketemu. Ah sudah kita lega itu sudah, ya nggak? Nunu Pristiawati. Kenapa dulu dilahirkan minta pengakuannya dipersulit? Itu dia. Kalau tidak menghendaki ya kan ada caranya itu. Usia berapa bulan kan orang tidak tahu, ya kan? Ada kok banyak yang begitu. Terima kasih. Iya, lah ya kalau dia tidak mau sama itu si bayi, kenapa dulu tidak digugurkan aja gitu kan Mr. G? Seandainya dia tidak menginginkan si baby itu lahir ke dunia, ngapain nggak digugurkan aja gitu kan? Kalau dia memang malu. Ya, anggaplah itu toh. Kan belum ada ini. Tapi kalau sudah lahir baru ditawar-tawarkan, nah itu masalah besar. Kalau belum lahir terus dihilangkan baru sebulan ya itu saya kira bukan hanya dia seorang, banyak juga yang lain. Masalahnya kalau sudah jadi anak keluar tuh ya ada kewajiban untuk memelihara anak. Aku tuh heran ya Bu ya, heran banget ya, teman-teman mungkin juga heran, kok bisa ya awak dewi gak ngerti sebenarnya, gak ngerti blas. Lu kok iso ya sampai 24 tahun ngono lho. Iya bener, kok 24 tahun. Kalau dibilang 5 tahun mungkin ya masih ya. 24 tahun kaget aku. Ini kalau diulang lagi wabot elok-elok ini. Wah itu kalau di total Mr. J biaya 7M itu kurang loh. Sekolah SMA dari TK, terus kalau baby itu masih sakit-sakitan, pampersnya, susunya, wow, aduh pusing pokoknya kalau dihitung pakai kalkulator, betul loh. Kalau mau hitung-hitungan Bu Rati, tapi Bu Rati kan nggak begitu orangnya. Iya, apalagi di zaman itu, ya nggak?
Di zaman itu loh teman-teman, zaman tahun Birawi, Terus dikaitkan Bu dengan jam. Ratih itu belum, kalau malam itu pasti dia kurang tidur lah, nanti ada panasnya lah, terus ke rumah sakit. Aduh, itu di total itu lebih kalau 7 M itu, kurang itu, betul loh. Kalau hitung-hitungan nominal loh. Iya, makanya harusnya bilang mohon maaf sudah cukup, mohon maaf sebesar-besarnya lahir dan batin. Gitu. Jangan justru malah diabaikan padahal ada di Jakarta loh ini. Dan yang saya herankan lagi, rumahnya itu dimasukin orang boleh. Itu entah asisten rumah tangga, entah tukang bersih-bersih, entah itu siapa-siapa, ABCD. Sementara Reza sama Bu Ratih nggak dibukakan pintu. Ya Tuhan, begitu ya manusia. Kok sangat, oh padahal anaknya loh itu Reza itu. Hmm. Jadi gregetan gitu Mister J. Maaf, maaf. Saya jujur saja, jadi saya itu peduli nih. Itu begitu keluar dari Densu baru masuk di YouTube-nya itu baru berapa jam yang lalu itu. Langsung saya tayangkan itu. Saya nggak nyangka juga teman-teman ternyata peduli juga. Dan banyak tuh teman-teman yang lain yang mengatakan bahwa ini sandiwara, drama, settingan. Banyak yang begitu. Ini sudah jadi Tapi konsumsi seluruh rakyat Indonesia ini Mister J. Bener loh. Jadi konsumsi seluruh rakyat Indonesia semua peduli terhadap Reza. Sudah tahu semua pokoknya. Dari ibu-ibu, anak kecil, remaja, dewasa, udah tahu semua. Apalagi di Taiwan juga tahu. Teman-temanku itu tahu semua. Saya nggak bohong. iya ya ini sudah menyangkut luar negeri lah, mancanegara lah. Ini dari ragil, padahal momennya pas loh mau iya menjelang puasa masa iya ada masuk puasa masih mau. Bener, bener ini momen yang pas ini sekarang ini. Kemarin deh sebenarnya kalau mau pas dramatis itu kemarin. Sambil nangis-nangis itu kemarin. Kalau kalau hanya mau memikirkan bahwa dia seorang public figure, artis, wah ya nggak akan ketemu. Tapi kalau memikirkan bahwa dia anakku, dia ibuku, coba Anda tutup mata sejenak. Bagaimana itu ketemunya itu ketika lari itu. Hai nak, hai bu, ketemu langsung ciut pelukan. Enaknya itu 24 tahun loh. Nah sekarang ini sudah nggak begitu menarik nih. Kenapa? Karena sudah janjian-janjian. Kalau yang spontan tuh yang bagus. Itu Iya. harapan saya. Kemarin Silakan. di saat Dinada itu waktu waktu minta maaf di apa medsos itu seharusnya langsung gercep temui Reza. Itu bakal momen yang tidak bisa dilupakan oleh netizen dan TV-TV lainnya gitu, Mister J. Iya, langsung itu bagus. Bahkan nggak usah lah menurut saya ya nggak usah itu pakai pakai tag IG itu maksudnya mengucapkan begitu-begitu nggak usah. Langsung saja datangin dengan mengucapkan Assalamualaikum. Iya, saya mengakui dia anakku. Justru nampak banget bahasa itu dan teman-teman paham betul dengan bahasa seperti itu. Maaf pada saat itu aku kilaf. Contohnya kilaf 24 tahun. Nggak masuk akal. Aduh. Memang sengaja dihilaf-hilafkan, sengaja itu. Iya, terus situasi pada saat itu, pada saat yang mana? Sudah kamu ada di situ, iya kan? Tetap Mbak. Bahkan itu siapa yang datang ke Komal saya juga itu namanya Mbak Bu Farah itu mengatakan,
Ya Allah, Mister Z, itu kalau nggak salah itu SMP itu. Pas disuruh ke rumah, ketemu, kumpul bareng, foto itu ada jaraknya, jadi nggak mepet kayak anak dengan ibu, tapi kayak orang lain tuh satpam foto ketemu artis, begitulah. Iya, Reza kan waktu itu ya sudah besar Mr. J, jadi dia malu, sangat SMP. malu. Iya, SMP kan udah maksudnya kan udah mengerti. Mm-mm. SMP itu udah paham kan, tapi kan dia itu seperti dianaktirikan jadi malu, mau mendekat ke Denada malu, mau pokoknya aduh kasihan banget lah. Kalau dengar Ya, ceritanya Bu Farah nangis.